Wa man tahawana 'ala shalah, dan barang siapa yang nyepelekan sholat, datang waktu sholat gak dikerjakan, ditunda-tunda sampai keluar daripada waktunya sholat, jadi ngentengkan sholat, bukan ninggalkan, ini mengentengkan sholat. Orang-orang yang seperti itu nanti akan mendapatkan 15 hukuman daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. 5 hukuman dia dapat di dunia, 3 hukuman ia akan dapatkan ketika dia mau meninggal dunia, 3 hukuman lagi dia dapatkan saat dia di dalam kuburnya, dan 3 hukuman lagi saat dia keluar dari kubur, yaitu dibangkitkan di yaumil qiyamah. Jadi orang yang menyepelekan sholat akan mendapatkan 15 hukuman, dibagi-bagi. Ini kalau hukumannya cuma di dunia saja masih mending, tapi ini 5 hukuman di dunia, 3 hukuman ketika dia mau meninggal dunia, 3 hukuman lagi dia terima ketika dia dikubur, dan 3 hukuman lagi diterima olehnya ketika dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun hukuman yang dia terima di dunia, yang pertama akan diambil keberkahan daripada umurnya. Umurnya panjang tapi tidak berkah. Ada orang yang umurnya pendek tapi berkah, karena dalam sehari semalam dia bisa beramal seperti orang yang hidup puluhan tahun. Tapi ketika orang itu menyepelekan sholat, yunzaul barakah, barakah di dalam umurnya ini diambil sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya dia punya umur panjang, tidak bisa berbuat apa-apa, nggak ada amal apa-apa. Padahal kita yang umurnya pendek ini dalam sehari kita bisa beramal seperti orang yang punya umur puluhan tahun. Orang yang keluar daripada rumahnya untuk menuju ke masjidnya Allah untuk melaksanakan sholat, orang yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, itu setiap langkahnya akan dicatat sebagai kebaikan, 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 kebaikan. Lalu dari rumah sampai sini 100 langkah, 100 kebaikan. 100 kebaikan itu butuh berapa lama? Kadang ada orang sehari berbuat baik cuma 3 kali, lalu 100. Jadi seakan orang yang hidup sekian hari. Belum lagi ada orang yang melaksanakan sholat-sholat sunnah, qabliyatul fajr khaira minad dunya wa ma fiha. Orang itu untuk mengumpulkan dunia jadi orang yang paling kaya butuh berapa puluh tahun. Sedangkan sholat qabliyatul fajr 2 rakaat lebih mulia daripada dunia dan seisinya. Berarti seperti dia hidup ratusan tahun. Karena mungkin orang 100 tahun hidup belum tentu bisa mengumpulkan dunia dan seisinya punya dia. Tapi dengan 2 rakaat dia bisa dapatkan. Belum lagi ada fadilahnya sholat duha, belum lagi ada qobliyatul zuhur, ba'diyatul zuhur, belum lagi ada ba'diyatul maghrib, belum lagi banyak amalan-amalan yang bisa dia lakukan. Ini orang hidupnya cuma sekian puluh tahun tapi amalannya seperti orang yang hidup ratusan tahun. Itu yang disebut barakah dalam umur. Umurnya sedikit tapi amalnya banyak, diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam umurnya. Nah, orang yang menyepelekan sholat ini, dia dijauhkan, diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keberkahan dalam umurnya. Kemudian yang kedua, tamhu sima as-salihin min wajhihi. Tanda-tanda kesalehan itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari wajahnya. Sebaliknya orang yang sering melaksanakan sholat, nampak tanda-tandanya orang soleh. Orang yang ahli sujud, orang yang ahli sholat disebutkan apa? Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Nampak pada wajahnya itu tanda-tanda sujud. Maksudnya tanda-tanda sujud apa? Cahaya al-khusyuk, cahaya takutnya dia sama Allah, cahaya khusyuknya dia ketika sholat itu sampai nampak ke dalam kepada wajahnya. Para ulama lain menafsirkan bahwasanya simahum fi wujuhihim min athari sujud adalah cahaya daripada wudhu. Seseorang yang melaksanakan wudhu kemudian melaksanakan sholat, nanti di yaumil qiyamah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan wajah yang bercahaya. Ada perbedaan antara orang yang menyempurnakan wudhunya dengan orang yang tidak menyempurnakan wudhunya. Jadi orang-orang soleh ini punya ciri-ciri tertentu di wajahnya. Terkadang kita melihat orang soleh itu mukanya adem, tenang, ada cahaya yang dirasakan. Nah, ini tanda-tanda kesalehan seseorang itu. Kalau dia meninggalkan sholat, dicabut tanda-tandanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ada orang melihat kita malah sumpek ya.
kelihatan ini orang ahli maksiat, wajahnya sama sekali dilihat bukannya bikin bahagia malah bikin sumpek, bikin tambah masalah. Kita keluar dari rumah misalnya sumpek, lihat orang yang lalai akan sholat malah nambahin sumpek. Karena apa? Karena dicabut tanda-tanda kesolehannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kullu amalin ya'maluhu, dan setiap amal yang diperbuat olehnya tidak diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berbuat baik tapi nyepelekan sholat. Ini bisa menjadikan amal perbuatannya tidak diganjar, tidak diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Warabi ala yarfa'u lahu doa ila sama. Yang keempat, doanya nggak diangkat sampai ke langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau doa cuma naik sedikit sudah, nggak nyampe ke Allah, alias ditunda ijabahnya sama Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia sedang bermaksiat. Menyepelekan sholat, orang yang menyepelekan sholat itu saat itu dia sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka doanya tidak naik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kelima, laisa lahu hadzun fi du'a'is salihin. Dia tidak mendapatkan bagian daripada doa-doanya orang-orang yang saleh. Orang-orang yang saleh ini setiap malam doakan mukminin wal mukminat, dan dia nggak dapat bagian daripada doanya orang-orang saleh karena tahawun anis shalah, karena menyepelekan salat. Adapun yang dia terima indal maut, ketika dia mau meninggal dunia, daripada hukuman yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan adalah fa innahu yamutu dhalilan, dia mati dalam keadaan hina. Ini orang yang kebiasaannya pelekkan sholat, dia mendapatkan hukuman sama dari Allah Subhanahu wa ta'ala 5 di dunia, 3 saat dia mati. 3 saat dia mati, yang pertama dia mati dalam keadaan hina, kemudian yang kedua dia mati dalam keadaan lapar, dan yang ketiga dia mati dalam keadaan haus, sampai dikatakan walau saqa biharid dunya, andai kata air yang ada di lautan itu semua dijadikan air minumnya, ma rawa min adshihi, maka dia tidak akan pernah merasa hilang kehausannya. Pada kesempatan yang lalu kita sudah bahas, setiap orang itu mati dalam keadaan haus. Setiap orang kalau mau meninggal dunia itu wafatnya dalam keadaan haus, kecuali orang yang wafat dalam keadaan ingat berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk salah satunya orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang menyepelekan sholat. Ketika mati, dia matinya dalam keadaan hina, dia matinya dalam keadaan merasakan lapar yang luar biasa dan dahaga yang luar biasa. Dahaganya itu bukan dahaga seperti kita haus, kita minum air hilang dahaganya. Ini dahaganya saking luar biasanya, walaupun seandainya air yang ada di lautan itu diberikan kepada dia semua, dia minum tetap merasakan haus. Nah, ini hukuman yang Allah berikan kepada mereka yang menyepelekan sholat. Jadi jangan sampai kita menyepelekan, menganggap rendah atau menganggap gampang sholat, karena sholat itu imaduddin. Adapun hukuman yang kelak dia akan dapatkan di kuburan ketika dia sudah meninggal dunia adalah yadhiku alaihil gabar, kuburannya terasa sempit sehingga tulang-tulangnya itu remuk karena sempitnya kuburan tadi. Kemudian akan dinyalakan api di dalam kuburannya yang akan membakar dirinya baik di siang hari maupun di malam hari. Kemudian diriwayatkan juga bahwasanya akan masuk ke dalam kuburannya thu'ban, ular yang besar, namanya Asy-Syuja' al-Agra. Jadi ular besar yang bernama Asy-Syuja' al-Agra, ainahu minan nar, kedua matanya itu menyala bagaikan api. Dan ularnya tadi punya kukunya terbuat dari besi, yang panjang setiap kukunya itu sepanjang perjalanan 1 hari. Jadi kuku yang sangat panjang. Kemudian ular besar yang bernama Asy-Syuja' al-Agra tadi berbicara kepada orang yang sudah wafat yang dikuburkan tadi, aku adalah Asy-Syuja' al-Agra, dan suaranya seperti petir yang menyambar. Dan dia berkata, aku diperintahkan oleh Tuhanku an adribaka, untuk memukulmu, karena engkau di saat hidup di dunia
engkau menghilangkan solatmu. Menghilangkan di sini bukan berarti tidak mengerjakan, tapi apa? Datang waktu subuh kau tidak kerjakan sampai datang terbitnya matahari. Kemudian aku diperintahkan untuk memukulmu juga karena engkau meninggalkan sholat zuhur sampai datang waktunya asar. Aku juga diperintahkan untuk memukul dirimu karena engkau meninggalkan sholat asar sampai datangnya waktu maghrib, kau belum melaksanakannya. Dan aku juga diperintahkan memukul dirimu karena engkau menghilangkan sholat maghrib sampai datangnya waktu isya. Dan aku diperintahkan untuk memukul dirimu karena engkau meninggalkan sholat isya sampai datangnya waktu fajar. Dan setiap pukulan yang dipukul oleh Syuja' al-Agra tadi kepada manusia yang meninggalkan sholat tadi, menjadikannya dia sampai terhembus ke 70 dhira' ke dalam bumi. Jadi dipukul itu dia sampai mendelep ke dalam bumi 70 dhira', saking dahsyatnya pukulan. Fala yazalu fil qabr mu'adzaban ila yaumil qiyamah, dan dia tetap dihukum mendapatkan azabnya kubur tadi siang dan malam sampai yaumil qiyamah. Wa'iyadzubillah. Ini hukuman bagi orang yang yatahawan anis shalah, nyepelekan sholat. Kemarin kita sudah kaji, nunda waktu sholat saja sampai keluar daripada waktunya datangkan hukuman Allah. Apalagi kalau sampai meninggalkan, akhirnya mendapatkan bala tadi yang disebutkan sama Al-Imam Al-Ghazali yang dijelaskan 15 hukuman yang sangat menakutkan bagi orang-orang yang menyepelekan sholat, meninggalkan sholat. Na'udzubillah min